Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Misteri gadis kecil pemilik jaket merah. Musim semi telah datang. Waktunya bagi Chelsea menikmati liburan bersama kedua orang tuanya, yakni Tuan Liam dan Nyonya Emma. Oh, apa saja yang harus kubawa? Rasanya aku ingin bawa semuanya. Bawa pakaian secukupnya saja, karena kita hanya menginap 3 malam di sana. Baiklah, Bu. Setelah selesai, Chelsea pun tidur dengan lelap di kamarnya. Keesokan paginya, Tuan Liam, Nyonya Emma, dan Chelsea berangkat menggunakan mobil pribadi. Mereka menuju ke penginapan yang berada di desa Redwood. Kira-kira di sana ada apa saja ya? Berlibur di desa pasti menyenangkan. Setelah 3 jam perjalanan, Chelsea dan kedua orang tuanya tiba di penginapan yang telah mereka pesan. Chelsea pun bergegas turun dan mengambil ransel kecilnya dari bagasi mobil. Wah, suasananya tenang sekali. Ibu Lily, sang pemilik penginapan pun mengantarkan Chelsea dan kedua orang tuanya menuju kamar. Nah, ini dia kamarnya. Jika membutuhkan sesuatu, langsung hubungi resepsionis saja. Terima kasih, Bu. Sore harinya, Chelsea meminta izin pada Tuan Liam dan Nyonya Emma untuk bermain di sekitar penginapan. Aduh, jangan bermain sendirian. Ibu temani saja bagaimana? Tidak apa-apa. Yang penting tetap hati-hati. Jangan bermain di dekat jalan ya. Bermainlah di taman atau halaman penginapan saja. Hore! Chelsea langsung keluar dari kamar dan mengelilingi area penginapan dengan gembira. Wah, besar sekali kupu-kupu itu. Chelsea mengejar kupu-kupu besar itu hingga ke lahan bersemak di seberang jalan. Begitulah, saking senangnya ia sampai melupakan nasihat ayahnya. Sayangnya, kupu-kupu itu sudah terbang jauh. Chelsea pun harus kembali ke penginapan. Oh, jaket milik siapa ini? Sayang sekali, jaket sebagus ini dibuang begitu saja. Chelsea menemukan sebuah jaket rajut merah yang sangat cantik. Ia pun iseng mencoba jaket itu. Dan ternyata ukurannya pas. Ia kembali ke penginapan dengan penuh senyuman. Jaket siapa yang Chelsea pakai? Sepertinya Chelsea tidak punya jaket seperti itu. Hihihi, ini jaket baru Chelsea. Loh, yang benar. Dari mana Chelsea mendapatkannya? Rahasia. Dia langsung berbaring di kasur sambil mengenakan jaket itu. Tolong katakan pada ibu, dari mana Chelsea mendapatkan jaket itu? Apakah ada orang yang memberikannya? Tidak, Chelsea menemukannya di seberang jalan. Tapi jangan bilang ayah ya, Bu. Tadi Chelsea terlalu asyik mengejar kupu-kupu hingga ke seberang jalan. Namun Chelsea tidak berlama-lama kok. Chelsea langsung kembali ke sini. Kalau begitu, sekarang lepaskan jaket ini ya. Kita harus mengembalikannya ke tempat semula. Karena ini bukan milik Chelsea. Loh, Chelsea tidak mau. Chelsea akan pakai jaket ini untuk tidur. Nyonya Emma mencoba membujuk lagi. Tapi Chelsea malah merajuk. Namun Chelsea harus janji. Jaket itu hanya boleh dipakai malam ini saja. Besok kita harus mengembalikannya. Asyik. Oke, Bu. Chelsea berjanji. Malam harinya, Chelsea tidur sambil mengenakan jaket merahnya.
Di tengah-tengah tidurnya, ia bermimpi bertemu dengan seorang gadis kecil seusianya di depan penginapan. Halo, namaku Anne. Ayo kita bermain bersama. Ayo. Mereka berlari-larian di sekitar penginapan dengan gembira. Lama-kelamaan, Anne mulai menunjukkan keanehan. Ia berlari kencang sekali, hingga Chelsea kelelahan mengejarnya. Anne, lebih baik kita beristirahat dulu. Aku lelah. Tidak mau. Ayo, kejar aku sampai dapat. Chelsea berusaha mengejar Anne sekuat tenaga. Namun, tubuh mungilnya itu mulai kehabisan tenaga. Anne, berhentilah. Aku lelah sekali. Namun, Anne enggan berhenti barang sedetik pun. Ia justru berlari bolak-balik, menyeberangi jalan depan penginapan. Anne, berhenti. Tuan Liam dan Nyonya Emma terbangun karena mendengar teriakan Chelsea. Chelsea, ada apa, Nak? Chelsea terbangun dengan tubuh yang penuh dengan keringat. Padahal malam itu cukup dingin. Tenang dulu, coba ceritakan pelan-pelan. Apa Chelsea bermimpi buruk? Chelsea pun menceritakan semua mimpinya. Kemudian Nyonya Emma meminta Chelsea untuk melepaskan jaket rajutnya. Ini kan masih malam. Besok saja ya, Bu. Chelsea masih ingin memakainya. Jaket ini sudah kotor. Chelsea bisa pakai yang lain. Chelsea terpaksa melepaskan jaket itu. Namun siapa sangka, setelah itu ia bisa tidur nyenyak. Pagi harinya, Nyonya Emma bercerita tentang jaket itu ke Tuan Liam. Astaga, mengapa ayah baru tahu sekarang? Ayo, kembalikan jaket itu. Ayah dan ibu akan menemani Chelsea ke seberang jalan sana. Chelsea menganggukkan kepalanya. Akhirnya, ia mau mengembalikan jaket itu. Chelsea dan kedua orang tuanya berjalan menuju halaman depan. Saat itu, Ibu Lily tampak terperanjat. Oh, apakah ini jaket milik Chelsea? Bukan, Bu. Chelsea menemukannya di seberang jalan. Boleh Ibu lihat? Silahkan. Ada apa dengan jaket ini, Bu? Jaket ini milik Anne. Anne? Seperti nama yang Chelsea sebut tadi malam. Iya, tadi malam Chelsea bermimpi bermain dengan anak bernama Anne. Tapi Anne berlari kencang sekali. Chelsea sampai kelelahan. Ibu Lily langsung berlinang air mata dan memeluk jaket itu dengan erat, membuat Nyonya Emma dan Tuan Liam semakin bingung. Maaf, kalau boleh tahu, siapa anak itu, Bu? Anne adalah anakku. Ia meninggal dunia 3 tahun yang lalu karena kecelakaan di jalan depan penginapan ini. Dan ini adalah jaket yang terakhir kali ia kenakan. Aku merajut khusus untuknya. Oh, sekujur tubuh Nyonya Emma dan Tuan Liam merinding ketika mendengar cerita Ibu Lily. Kalau begitu, apakah kami perlu mengembalikan jaket ini ke seberang jalan, Bu? Tidak perlu, biarkan aku menyimpannya. Setelah itu, Ibu Lily kembali ke ruang kerja. Sementara Nyonya Emma dan Tuan Liam mengajak Chelsea kembali ke kamar. Mulai sekarang, Chelsea tidak boleh mengambil atau memakai barang sembarangan lagi ya. Karena kita tidak tahu barang itu milik siapa. Dan ingat, jangan melanggar nasihat. Sudah diingatkan untuk tidak bermain di dekat jalan. Malah berlari hingga menyeberang jalan. Iya ya, Bu. Maafkan Chelsea. Chelsea tidak akan mengulanginya. Malam harinya, Nyonya Emma terbangun dari tidurnya. Sayup-sayup, ia mendengar Chelsea berbicara sendiri sambil duduk di sofa.
Loh, mengapa Chelsea belum tidur? Sebentar, Bu. Chelsea sedang bercerita dengan teman baru Chelsea. Kasihan jika Chelsea tidak menemaninya. Teman baru? Siapa? Anne. Riri punya ratusan cerita menarik buat kamu. Ada kisah fabel dan cerita rakyat asli Indonesia. Ada juga dongeng dari seluruh penjuru dunia yang tidak kalah seru. Kita coba intip kisah misterinya yuk. Tandai di sini jika kamu suka. Dan tandai sebagai bookmark untuk halaman yang penting. Riri juga punya seri sains yang pastinya akan menambah pengetahuanmu. Menarik kan? Yuk download aplikasinya di Google Play Store atau App Store.